Hai guys, halo, ketemu lagi nih. Long weekend, mungkin semuanya masih pada sibuk liburan, dan yang masih kerja di rumah, saya ucapin tetap semangat. Pastinya semakin dekat dengan weekend nih, jadi nggak apa-apa. Mungkin yang masih ada Zoom meeting, boleh tetap semangat ya. Hidup adalah bisnis kolaborasi dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Hai guys, kita sudah tersambung dengan tamu saya. Halo Pak Irfan. Halo. Selamat Apa kabar malam. Pak? Baik, Malam baik. Pak. Gimana Pak? Sibuk Pak? Long weekend? Baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Diajak bicara-bicara. Iya betul Pak. Saya juga lihat di Bapak kayaknya banyak ngobrol sama para selebgram dan YouTuber nih. Enggak, jadi gini, kita kan memang ini bagian dari kampanye kita untuk mengajak sebanyak mungkin teman-teman terbang lagi. Harapannya memang supaya makin banyak lah yang ikut terbang dan partisipasi. Iya betul, Ya kan? support ya. Ya, karena kan begini, masih banyak orang yang merasa bahwa terbang ini masih nggak aman. Jadi ya kita dengan cara macam-macam kita coba yakinkan banyak teman-teman untuk ayo terbang, aman kok terbang gitu kan. Iya. Gitu, Mungkin kalau Iya, Pak Irfan, mungkin kalau kemarin Pak Irfan lihat saya juga saya ngobrol sama teman saya, dia Korsek, VP Korseknya dari salah satu maskapai yang negara tetangga lah Pak, ya kan. Dia juga udah mulai terbang. Waktu itu saya ajak sebelum Lebaran gitu kan. Tapi sekarang kebetulan banget nih saya dengan bantuan Pak Silmi bisa punya kesempatan bagus banget untuk ngobrol sama Bapak, karena kan Garuda lagi punya promo juga ya sampai akhir bulan ini Pak ya. Betul, Ya, betul. siap. Oke Pak, mungkin kita langsung aja Pak. Saya udah pin komen ini judulnya Terbang Tinggilah Garuda Indonesiaku bersama Pak Irfan, ya kan? Dan Pak Irfan sendiri, mungkin saya mengulangi caption saya yang di awal, PT Garuda Indonesia Tbk kini telah memiliki nahkoda baru, yaitu Pak Irfan Setiaputra. Pak Irfan terpilih melalui RUU PSLB pada Januari 2020 yang lalu. Nah Pak, kira-kira kita langsung mulai nih. Gimana perasaan Bapak sekarang ketika pandemi datang nih? Kira-kira kalau semua orang kan pasti punya adjustment nih, kerja dari rumah, semuanya udah mulai familiar dengan sosial media dia, dengan Zoom meeting, ya kan, screening lebih banyak gitu. Kira-kira kalau di rumah ada hobi baru apa Pak? Oh enggak, kalau selama pandemi ini karena kita di industri jasa lah ya, dan maskapai itu yang paling kena impact lah gitu kan. Jadi, dan saya ini juga baru bergabung gitu, jadi udah complicated lah masalahnya gitu. Kalau di Facebook status saya tuh complicated lah gitu kan. Jadi kayak anak ABG Pak ya? Kayak anak ABG gitu. Jadi memang saya mutusin untuk selalu ke kantor setiap hari gitu kan. Jadi ya memang banyak yang bilang ini ada risiko ini segala macam, tapi persoalan buat saya ini ada yang lebih penting gitu kan, karena keberadaan seorang CEO itu itu jadi penting gitu. Jadi memang dari hari pertama saya nggak pernah ke kantor. Walaupun di kantor banyak Zoom meeting ya, karena tim banyak yang di rumah maupun stakeholder lah, pemilik. Kemudian juga pemegang saham itu kan komisaris banyak di rumah. Jadi banyak juga Zoom meeting gitu, dan udah coba segala macam, ada Zoom, ada Blue Jeans, ada apalah nggak jelas namanya gitu kan. Google punya juga Pak, Google Meet. Google punya juga, Microsoft juga punya gitu kan. Tapi memang buat saya yang paling menarik Zoom lah ya. Gimana? Zoom, ya. Ya, Bapak kan juga latar belakangnya pernah di Cisco, pernah di IBM juga ya. Jadi sangat familiar lah ya dengan yang namanya teknologi ini Pak ya. Nggak gaptek amat. Dan waktu saya di Cisco ini, kebetulan Cisco Internasional itu membeli satu produk yang namanya Webex.
Yes, Webex benar. Webex ini, ini sebenarnya yang cikal bakalnya ini, cuman nggak tahu nih kenapa pada cikal bakalnya Zoom ya. Cikal bakalnya video conference gini segala macam, tapi nggak ngerti juga karena kenapa kok tiba-tiba nggak kedengaran dalam situasi seperti ini. Jadi ya memang ya itulah teknologi ya, dan pemilik Zoom juga mungkin terkaget-kaget gitu kan. Kaget kenapa banget begitu Pak. Banyak ya, Jackpot. Karena salah satu yang menurut saya diuntungkan dan orang pakai Zoom itu karena namanya juga gampang, Zoom gitu kan. Kita zooman yuk gitu kan. Zoom. Kan, masa jadi Zoom ya Pak. sama kayak kita IG-an yuk gitu kan. Iya betul. Jadi catchy ada kosakata baru, ada kosakata baru yang gampang dimengerti oleh banyak pihak. Ya, gitu Wan. Ya gimana? Pak, kalau saya lihat berarti kalau di Januari Bapak sempat merasakan bahwa sebelum pandemi nih, dan sekarang mungkin memang pukulannya paling telak gitu kan dari aviation, hospitality, tourism gitu ya Pak ya. Kira-kira sekarang update-nya gimana Pak? Lagi mau gaspol, terbang tinggi-tingginya dengan segala penawaran, mungkin bisa kasih update-nya sekarang Pak? Ya jadi gini, pandemi ini kan impact-nya ke maskapai khususnya Garuda itu kan langsung ya. Jadi maksud saya bisnis kita ini kan fundamentalnya adalah mobilisasi. Betul. Ketika orang pengen bepergian segala macam, barulah bisnis ini ada gitu kan ya. Sama juga dengan taksi, Gojek, Grab dan segala macam ya. Nah, ketika mobilisasi adalah sesuatu yang diharamkan, ketika orang diminta di rumah, ini segala macam, ya otomatis kemudian implikasinya kan ke maskapai. Nah, itu yang pertama, ya kan. Yang kedua, kemudian muncullah berita-berita dan fakta-fakta plus hoax segala macam yang bercerita soal penyebaran virus ini kan. Langsung otomatis di kepala orang kan berada dalam kabin pesawat tuh sangat tidak aman gitu kan, karena tertutup dalam jangka waktu tertentu gitu kan. Jadi akibat, artinya orang mulai kemudian menghindari bepergian, plus yang mesti bepergian pun, yang masih ingin bepergian pun juga dibumbui rasa khawatir kan. Ditambah lagi banyak destinasi-destinasi khususnya luar negeri itu bikin aturan macam-macam. Contohnya gitu kan, contohnya gitu. Umroh nggak bisa ya kan. Yang kedua, kalau Anda ke Singapura hari ini bukan warga negara Singapura, Anda mesti masuk karantina. Sekarang malah Anda mesti bayar 2.000 Sing dollar, terus ditunjuk hotel, Anda mesti berada di hotel tersebut selama 2 minggu. Yang lebih menarik lagi adalah Thailand misalnya. Thailand itu kita terbang ke sana setiap minggu ya, Wan. Hari Kamis kalau nggak salah, ya kan. Tapi kalau kita mau bawa penumpang, kita mesti minta izin dulu sama otoriti Thailand untuk pesawat kita bawa penumpang. Jadi kita boleh terbang ke sana, tapi untuk bawa penumpang kita mesti izin. Nah, plus ditambah penumpang tersebut mesti punya visa tentu saja. Tapi kalau penumpang punya visa, punya tiket, kalau kita nggak dapat izin, kita nggak bisa bawa gitu kan. Jadi akibat dari komplikasi ini ya makin nggak ada yang mau terbang pada waktu bulan Mei misalnya, contohnya kita kena paling besar karena apa? Karena untuk terbang mesti PCR, mesti isi SIKM dulu kan, dan macam-macam lah. Nah, memang bulan Mei itu pukulan terbesar buat kita. Tapi memang setelah itu kerjasama dengan regulator, Departemen Perhubungan, kerjasama dengan banyak pihak. Kita mulai kampanye, kita mulai melakukan relaksasi dari aturan-aturan, dan kita juga akhirnya semua stakeholder di industri ini sepakat bahwa sebaiknya di Indonesia aja deh, ya kan? Jadi fokus ke domestik. Ya, memang waktu itu banyak daerah yang masih mensyaratkan PCR, walaupun negara sudah mensyaratkan rapid, gitu kan? Contohnya Bali gitu misalnya. Bali, benar. Gubernurnya tuh Pak. Masih sempat lah mereka. Bisa dimengerti ya. Tapi setelah dia dibuka dan rapid, buktinya long weekend ini banyak sekali orang yang ke Bali. Jadi plus minus lah ya. Nah, yang kedua juga dari kami ini, kita juga dengan segala fakta yang kita miliki, informasi yang kita miliki, kita juga mulai mengkampanyekan
bahwa terbang itu aman lah, selama Anda mengikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan, selama Anda tertib dengan protokol tersebut. Saya apa di kitanya kita akan jagain. Artinya pesawat kita desinfektan, kita ada filter yang namanya HEPA, ya kan, yang memastikan bahwa putaran udara di pesawat itu bersih gitu. Karena di pesawat itu, di kabin itu, putaran udaranya tuh vertikal kan. Gitu. Yang kemarin Bapak kirim ke saya foto ya? Ya, semacam kayak HEPA gitu, muter gitu loh. Jadi jadi pada waktu dia masuk ke dalam filter putaran itu dibersihkan udaranya gitu. Jadi udara di dalam kabin pesawat ya. Gitu. Jadi mestinya sih semuanya aman. Pak. Nah, kira-kira gimana nih Pak ke depannya strategi dari bisnisnya Garuda? Mungkin kalau kelas ekonomi pasti kan rebutan murah-murahan harga gitu ya Pak ya. Sebenarnya soalnya dari salah satu VIP Garuda juga kan yang di first class dan business class juga sebenarnya banyak. Percaya nggak Pak, sebelum saya online sama Bapak nih, ada satu orang tua teman saya bilang, saya dulu sering sekali dari Heathrow ke Singapura, Jakarta, first class melalui pakai Garuda. Dia bilang servisnya bagus sekali, saya senang sekali. Kapan lagi itu nanti dibuka gitu loh. Dia salah satu orang yang suruh nanya nih Pak, kira-kira gimana nih dari strategi Bapak untuk bisnis untuk target market yang premium VIP? Ya, jadi gini. Jadi memang sebelum COVID ini confirm ya, kalau orang terbang itu pilihannya itu dua, harga dan schedule ya. Harga dan schedule, terutama di domestik. Memang market segmen yang high end ini nggak banyak gitu kan ya. Dan kita Garuda ini kan sebenarnya mainnya di high end sedikit turun juga lah begitu kan ya. Jadi memang kita bukanlah airlines atau maskapai yang bermain di harga. Walaupun dalam kasus kondisi-kondisi tertentu kayak seperti mau 17 Agustus dan segala macam, kita memberikan promo-promo secara terbatas. Nah, itu biasa lah ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ke depan saya kok makin percaya bahwa pilihan harga ini bukanlah yang utama lagi. Kan? Walaupun memang di masyarakat kita masih banyak orang yang die hard gitu, pokoknya terbang atau naik angkot, naik apa segala macam dan menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada apa-apa sama saya, lillahi ta'ala lah misalnya bilangnya begitu kan. Tapi saya kok makin yakin bahwa masyarakat makin banyak akan mereview soal harga ini. Karena rasa aman ini atau terbang aman ini hari ini tuh lebih ditambah dengan bukan persoalan pesawatnya jatuh atau tidak ya, tetapi lebih di persoalan apakah saya akan kena virus di pesawat, apakah maskapai tersebut memperhatikan hal-hal seperti ini, care buat saya gitu kan. Karena kalau dia mulai melihat bahwa maskapai ini nggak pedulian, pokoknya lo naik gimana nanti kewae kalau orang Sunda bilang kewae. Memang masih akan ada yang terbang, tetapi mungkin akan makin berkurang gitu kan. Tapi premis saya ini memang akhirnya memang mesti dibuktikan nanti ya. Tetapi saya percaya bahwa itu terjadi. Nah, oleh sebab itu kami di Garuda ini terus-menerus memastikan bahwa kita akan menciptakan situasi aman dan nyaman ini ke seluruh penumpang kita. Ya kan, mantap itu. Dan rute-rute tertentu memang kayak London gitu ya. Ya saya mesti minta maaf, London ini kita tutup akhirnya. Dan kita memang baru cuman hanya terbang ke Amsterdam. Tapi Wan mungkin juga nggak banyak yang tahu ya bahwa gimana tuh, kita tuh nggak pernah berhenti terbang loh. Kita nggak pernah berhenti terbang dari hari pertama pandemi, kita nggak pernah berhenti terbang. Ya, wah, jadi tangan dulu deh buat Garuda Indonesia deh, tetap semangat kayaknya. Jadi bukan itu. Jadi ini yang makanya kadang-kadang saya juga nge-challenge teman-teman yang misalnya sudah mulai terbang dan kemudian tetap memilih menggunakan maskapai asing ya. Saya cuma bilang maskapai asing itu
yang terbang ke Jakarta menyediakan segala macam fasilitas dan harga kadang-kadang cukup murah. Pada waktu pandemi itu mereka berhenti gitu. Just berhenti aja gitu kan. Karena buat mereka hitungan-hitungannya kan komersial. Kami ini Garuda ini punya mandat masalahnya. Jadi banyak orang nggak tahu bahwa mandat kita itu adalah menyambungkan kota-kota, pulau-pulau di seluruh Indonesia gitu kan. Makanya nama logistik perusahaan juga, Pak, kita Garuda dan logistik juga. Yang kedua, kita masih terbang ke Amsterdam, ke Jepang, ke Australia pada waktu pandemi ini. Hanya kita kurangi aja ya frekuensinya. Jadi kayak contohnya ke Belanda itu cuman seminggu sekali. Tapi kita masih terbang loh. Kenapa? Karena konstitusi bangsa kita itu, konstitusi negara kita itu, warga negara Indonesia berada di luar negeri dan mau pulang nggak bisa pulang, adalah kewajiban pemerintah untuk menjemput. Seperti kayak kasusnya kita menjemput, kita menjemput ABK di Jepang waktu itu, ingat nggak? Nah, kita kirim satu pesawat hanya menjemput. Mereka nggak ada yang bayar loh. Mereka nggak ada yang bayar. Yang bayar pemerintah Republik Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan teman-teman kita di Eropa, di Australia, gitu segala macam. Nah, dengan kita masih terbang, itu artinya beban negara berkurang banyak kan. Jadi dia nggak perlu ngirim, nggak seperti kayak negara-negara lain. Itu jadi yang juga cukup menarik adalah kita sempat terbang berapa waktu yang lalu ke mana ke kota-kota, ke Bogota dan Sao Paulo. Anda bisa bayangkan Kolombia. Bogota, Kolombia. Sama Sao Paulo gitu. Kenapa? Itu ada Kenapa kita ambil terbang? Sandera, Pak. Nah, itu yang terakhir. Tapi yang ini, yang dua ini adalah karena banyak warga Kolombia dan Brazil di Indonesia dan di Asia Tenggara itu nggak bisa pulang. Waduh. Nggak bisa pulang. Jadi akhirnya mereka mencatat pesawat kita kirim ke sana. Nah, yang terakhir yang bawa pulang pelarian itu pemerintah Indonesia mencatat ke Beograd ya. Iya, betul. Itu sih. Jadi ini yang makanya saya bilang kalau teman-teman masih mau terbang dengan maskapai asing, waktu pandemi mereka kemana? Iya, benar. Jadi ini kita juga pengen juga teman-teman tuh juga ketika memilih pesawat apa juga ada rasa nasionalismenya lah. Iya. Ya. Contohnya misalnya Anda naik pesawat yang hebat itu maskapai yang dekat negara kita itu gitu. Kemana mereka waktu kita pandemi? Apakah mereka terbang ke sini ngirim bantuan? Apakah mereka membolehkan orang-orang kita ke sana dibantu mereka? Enggak. Saya bukan mau bermusuhan ya. Tapi pada waktu susah disitulah teman. Dan saya juga nggak ngerti ketika lagi membaik misalnya kayak sekarang terus seolah-olah nggak ada apa-apa gitu kan. Iya. Betul. Gitu sih. Jadi strateginya kita tetap terbang dan cerita seperti ini. Saya ngomong kemana-mana. Alhamdulillah banyak orang yang seperti Anda bilang, oh gitu ya, wah hebat juga Garuda. Saya bilang bukan hebat, memang itu tanggung jawab kita. Jadi kalau Anda terbang karena nama Garuda itu ya. Karena nama Garuda itu. Gitu. Keren Pak. Nah, kalau tadi ada juga nih teman-teman dari Makassar nih Pak yang nanyain nih gimana nih kalau ada penerbangan Makassar ada promo nggak nih, kayak dia nanya juga untuk kayak Bali gitu kan ada gitu Pak. Kira-kira kalau penerbangan lokal sama internasional lebih banyak sales yang mana Pak? Soalnya Bapak ada yang lokal juga tuh ya. Ya, istilah kita yang domestik sama internasional ya. Yes. Jadi dari dulu memang kita kuatnya di domestik, dan setelah pandemi ini kita memang mau memfokuskan diri lebih banyak ke domestik gitu kan. Dan memang kemarin kan kita bikin beberapa promo yang akan berakhir akhir bulan ini ya. Memang tujuan promo ini ya kami mohon maaf, tujuan promo ini adalah memang untuk menggerakkan orang yang pertama kali terbang setelah pandemi itu ke daerah-daerah wisata tertentu lah gitu kan ya. Saya lupa, tapi di website kita kalau nggak salah Labuan Bajo, Bali ya kan. Bali destinasi nomor 1 Pak di seluruh dunia Pak. Kemarin kita bahas. Betul. Itu karena apa? Karena ya masyarakatnya siap, masyarakat yang paling terpukul karena pandemi ini ya. Jadi ya kita akhirnya memutuskan untuk memberikan promo terbatas lah, nggak semuanya dipromo, dan ke depan kita akan lihat lagi untuk tetap mengeluarkan promo-promo khusus
buat teman-teman sekalian ya. Jadi memang tolong ikuti Instagram kita, tolong ikuti terus Instagram Bapak juga ya kan. Karena kita sekarang sangat aktif nih. Betul. Menggunakan media sosial daripada media-media lainnya yang menurut saya nggak menyentuh langsung lah gitu. Betul, nggak targeted gitu ya Pak ya. Kalau istilahnya sekarang targeted ya. Pak, betul. Saya juga baca di beberapa media online gitu ya Pak ya. Kayak beberapa berbicara tentang laser ya. Iya, laser ada yang narik nggak pesawat mereka Pak? Kira-kira komitmen mereka untuk support industri aviasi gimana nih Pak? Sampai sekarang belum ada ya yang narik. Malah kan kita lagi negosiasi sama mereka semua untuk minta penurunan, minta harga dan segala macam lah ya. Karena kondisinya kan seperti ini, dan tolong difahami ketika kita sewa atau leasing pesawat itu, pesawat terbang nggak terbang itu kita mesti tetap bayar kan? Iya betul. Padahal kan penumpang kita jatuhnya gila-gilaan. Jadi kita malah kepada beberapa lessor yang kelihatannya kurang kooperatif. Kalau dalam bahasa zaman saya tuh tengil lah gitu ya. Lebay Pak ya. Lebay ini segala. Malah kita tawarin ambil deh pesawatnya gitu kan. Iya, saya baca juga tuh Pak, mau dibalikin ya sama Bapak ya. Iyalah, kita kan juga belum ada kebutuhan semua seperti dulu, ada butuh waktu ya. Jadi saya bilang sayangnya mereka belum ada yang mau ngambil gitu kan. Ya, mungkin kalau ngelihat hari ini kan seluruh dunia pesawat pada parkir ya. Betul. Gitu. Takut juga Bapak gertak kemarin tuh berarti. Ya sebenarnya mungkin takut juga karena kalau mereka ambil mereka mau taruh kemana juga gitu kan. Terus yang kedua, siapa yang mau ngambil gitu kan, ke Cengkareng gitu, mungkin mereka juga ngeri-ngeri sedap ke Indonesia gitu kan. Ngeri-ngeri sedap, I like it. Ini juga banyak teman-teman nih dari beberapa company seperti Telkomsel ada, terus juga ada teman saya dari Oil and Gas, tadi ada Menur, terus ada Aida Nurmala juga, salah satu selebriti lah Pak ya kan. Kemarin saya juga lihat tuh di Instagramnya Luna Maya Pak, waduh, udah seneng-seneng di Bali Pak. Jadi memang semua orang saya udah dibuat apa ya, udah mulai agresif nih untuk liburan gitu kan. Ada yang juga long weekend ini di Instagram mereka penuh dengan di yang tadi Bapak bilang Labuan Bajo, udah di boat gitu kan. Sampai sana mungkin lebih dekat kalau naik Garuda dulu gitu kan. Betul. Oke Pak, untuk isu nih tim staf Bapak nih, para karyawan nih, yang katanya udah banyak ratusan yang mengajukan pensiun dini Pak. Itu gimana Pak prosedurnya Pak? Ya jadi kan begini, kita kan akhirnya harus menyadari bahwa kalau kita mau kembali ke kondisi sebelum COVID ini butuh waktu lah ya. Banyak analis, konsultan ini memperkirakan 2-4 tahun akan kembali gitu kan. Artinya kita punya resources itu kan jadi nggak fit ya dengan kondisi kekinian. Jadi kayak contohnya hari ini mungkin kita udah di 30%-an penumpang kita dibandingkan misalnya sebelum COVID. Nah, untuk mencapai 100% kan butuh waktu. Itu yang maksudnya dengan recovery ya. Nah, itu kan butuh waktu, butuh pesawatnya satu demi satu nyala, terbang. Kan nggak bisa juga hari ini kita terbangkan semua, kosong juga gitu kan. Iya, kan? Betul. Sambil kita mungkin juga nunggu vaksin ya. Jadi akhirnya kita punya beban heavy nih, berat nih kan ya. Salah satunya di SDM. Yang kedua adalah memang kan SDM kita beberapa sudah berumur di atas 45-50 tahun gitu kan. Pilot dan ya, dari mulai juga ada beberapa pilot lah gitu ya. Jadi dalam kurun waktu tersebut, dalam kurun waktu kemarin pandemi ini mungkin mereka juga merasa tidak nyaman lah bepergian maupun keluar rumah. Jadi kita kasih opsi aja sekarang, ya kan? Yang namanya opsi pensiun dini. Ini sukarela ya, jadi nggak ada paksaan. Jadi yang mau ngambil silahkan, yang nggak mau ngambil juga nggak apa-apa. Kita berharap yang ngambil nanti kita tentu saja dapat pensiun plus tak plus gitu kan ya. Apakah mereka mau menikmati masa tuanya lebih dini atau mereka punya opsi lain dalam hidupnya, mau bertanam lah atau mau macam-macam, mau berbisnis kan boleh-boleh aja, atau malah ada opportunity di tempat lain
Ya, Iya, kita betul. on the basis of niatan baik ya kita tawarkan itu. Iya, Jadi ya itulah gitu kan. iya. Jadi Betul, Pak. ada sekitar 500-an yang ngambil. Jadi memang kita eksekusinya pelan-pelan juga nunggu ketersediaan dana kita gitu kan. Iya. Tapi itu untuk yang kontrak juga mungkin hampir Nah, sama, Pak ya. Intinya jadi adalah penghematan ya. ya intinya beginilah. Dan ini kan bukan sesuatu yang apa yang unik gitu. Anda ngikutin berita kan begitu banyak Ya. maskapai Ya. mem-PHK segala macam. Virgin Kita, Airlines sudah apalagi tutup ya kan. Iya. Thai Airways sudah menyatakan bangkrut. Betul. Ya kan. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh. Cuman memang karena kita juga BUMN, kita juga diminta untuk memastikan bahwa urusan dengan karyawan ini ditangani dengan sebaik-baiknya dan PHK adalah opsi terakhir gitu kan. Ya. Jadi memang seperti tadi pensiun dini, terus kemudian pegawai kontrak nih ya balik lagi. Ya kita minta di rumah dulu deh. Pegawai kontrak kan asumsinya tuh ada kebutuhan tambahan kita yang butuhin. Nah, ini yang pegawai tetap kita minta pensiun, yang pegawai kontrak kita minta di rumah dulu. Betul. Tapi kontraknya kita honor ya, kita hargai. Dan yang terakhir adalah beberapa pegawai kontrak kita percepat penyelesaiannya. Ya. Ya. Contohnya misalnya tinggal 3 bulan lagi, ya udah kita berhentikan sekarang, kita bayar di depan. Kewajiban kita, hak-hak mereka kita nggak sama sekali kita hilangkan. Aman ya, Karena Pak ya. Karena jumlah yang terbang, pesawat yang terbang ini kan juga berkurang drastis gitu kan. Ya, benar. Jadi Baik yang parkir tentu saja gitu ya tentu saja supporting organisasinya kan jadi dalam tanda kutip berlebih gitu ya. Ya, betul, Pak. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Iya, iya. Ini ada salah satu pramugari Bapak juga nih, cabin crew yang lihat nih. Saya teman saya nih, waduh, Bapak deh kayak idola juga nih, Pak ya. CEO yang lagi dalam keadaan mau semangat gaspol gitu kan. Oke, Pak. Nah, kalau sampai tadi berarti untuk diskon memang dibatasi, tapi masih ada sampai tanggal 31 Agustus akhir bulan ini, Pak ya? Ya. Oke, Pak. Sekarang kan saya memang punya channel ini kan membicarakan tentang bisnis, investasi, keuangan, dan juga proteksi nih, Pak. Tadi Bapak ngomong-ngomong tentang pensiun gitu, Pak ya. Mungkin Bapak sebagai seorang C-level, posisi yang top management, ya kan. Bapak kan juga mungkin setelah ini mempunyai ibaratnya tinta emas lah di salah satu perusahaan plat merah nih gitu ya kan, Pak ya. Kira-kira kalau Bapak nanti setelah pensiun nih mungkin ya, kalau bisa membawa sukses Garuda gitu ya, kira-kira rencana Bapak pensiun mau gimana, Pak? Mungkin buat teman-teman, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak, buat teman-teman yang mempunyai pilihan paling menarik mungkin once in a blue moon gitu ya, dapat pensiun dini, dapat golden shake hand dengan nominal juga yang mungkin sangat wow gitu ya, seperti sekarang ini kan cash is king gitu ya, Pak ya. Mungkin Bapak bisa share, Pak, tips-tips dari seorang CEO gitu buat teman-teman semua yang mendengarkan sekarang. Iya, jadi yang apa, kalau Anda tanya rencana pensiun gitu ya, asal Anda tahu aja saya sebenarnya sebelum masuk Garuda udah pensiun. Oh gitu. Ya, jadi memang ya, jadi waktu itu saya memutuskan udahlah kerja di perusahaan yang sebelumnya, dan saya klasifikasinya kalau banyak orang tahu saya itu, saya kerjanya memang agak maniak gitu kan. 100% habis-habisan lah gitu, apalagi saya CEO ya gitu kan. Nah, yang saya mau maksud itu adalah memang saya sudah pensiun, saya sudah sempat menikmati, terus kemudian bersama beberapa teman-teman membangun perusahaan kecil lah. Ya kan. Kenapa saya katakan perusahaan kecil itu ya perusahaan yang kita bisa ngatur lah jamnya. Saya pagi main sama cucu dulu, pagi main sama cucu dulu, datang jam 11 gitu kan ya. Jadi cukup menikmati hidup, dan sebelumnya memang saya ngambil posisi jadi advisor beberapa perusahaan, kan enak jadi advisor ya, jadi Anda advice dibayar gitu kan. Iya. Dan ngasih advice-nya juga, ngasih advice-nya berdasarkan pengalaman saya kan, juga saya ngasih advice-nya juga sebulan sekali, sebulan 2 kali, dibayar berapa puluh juta, lumayan kan. Iya, jadi lumayan. Dan waktu itu saya juga senang mulai pada waktu pensiun itu main-main fintech lah gitu ya.
Waduh, saya nggak Pak. tahu. Hot banget itu tahu, Pak, 2018 ya. Ya, Apa namanya, jadi Pak? saya kebetulan aktif di dua ya, Investri sama Akseleran. Pernah tahu kan? Iya tahu dong. Mindset saya sederhana Adrian. aja, Iya. ya. Mindset Pak saya Salman, sederhana ya. aja kan. Jadi Iya. ini kan ada pihak yang membutuhkan dana, ya kan. Kita rame-rame ngumpulin, ya kan, dapat hasil dan segala macam. Memang ada risiko here and there, tapi cukup menarik, cukup sibuk gitu. Jadi kalau Anda tanya misalnya setelah nanti di Garuda apa, ya yang pertama selesaikan dulu pekerjaan dan tanggung jawab ya dengan sebaik-baiknya. Habis itu ya silahkanlah pemegang saham menilai, karyawan menilai gitu kan. Si Irfan ini bagaimana here and there lah. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentu saja ya saya dengan umur saya begini, mindsetnya tolong dilihat jangan mau ngapain habis pensiun, tetapi mungkin menjadi sebuah kebahagiaan khusus ketika bisa memberikan kesempatan ke yang lebih muda gitu kan, yang lebih cerdas, yang lebih ini gitu kan. Dan ya mudah-mudahan pengalaman saya selama bekerja jadi profesional selama hampir 30 tahun, saya jadi CEO 18 tahunan gitu ya. Mudah-mudahan kalau memang diperlukan ya monggo, kalau bisa bayar saya terima kasih, kalau nggak bisa bayar juga nggak apa-apa, yang penting ada kesibukan terus jadi dan bisa lebih fokus ke ngurusin yang tertinggal selama puluhan tahun lah, misalnya ngurusin keluarga, main sama cucu dan segala macam. Gitu sih. Oke. Jadi, jangan terlalu khawatir untuk pensiun, Jadi memang sebelum ditutup ya, Wan, memang Anda boleh, ini Pak. Terus memang semua orang itu akan selalu khawatir ketika pensiun karena yang dia kejar selama ini adalah sukses. Jadi ya Anda mau sampai jadi jenderal atau Anda dirjen atau Anda jadi presdir, ini kan pada dasarnya dari awal Anda lulus kerja itu Anda coba ngejar sukses. Karir. Tapi ketika Anda karir dalam sisi material dan materi dan segala macam. Tapi kalau di dalam perjalanan Anda merubah pola pikir Anda dari mengejar sukses menjadi mengejar arti, rasanya setelah pensiun tuh biasa-biasa aja gitu kan. Karena memang setelah pensiun itu ketika orang mengejar sukses, ketika orang memegang jabatan, the day mereka berhenti, the day semua hal yang menempel di dirinya tuh hilang. Mobil diambil, supir diambil, ya kan? Pangkat hilang, ya kan? Kalau ada yang pakai foradernya diambil. Kalau datang kawinan selalu VIP, tiba-tiba mesti ngantri, gitu kan? Ya kan? Kalau Anda naik pesawat dibawain tas, ada orang lain yang ikut di ekonomi untuk pulangnya bawa ambilin tas dan segala macam. Tiket diurus sama orang gitu. Nah, ketika Anda terlalu menikmati apa yang disebut dengan fasilitas itu, Anda akan kena memang. Dan kalau saya tanya teman-teman yang pensiun itu rasanya sakit bener gitu loh, diabaikan, dicuekin. Kawinan suruh ngantri itu rasanya sakit hati bener setelah bertahun-tahun jalurnya VIP terus gitu kan. Jalur tol. Jadi jalur tol. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang senang jalur tol itu karena banyak orang yang senang hal seperti itu karena itulah yang diperoleh orang ketika menempati posisi tertentu kan. Padahal itu tuh gone easily kan. Itu kan hilang dengan mudah. Tetapi ketika Anda nggak terlalu fokus ke situ, ya kalau ngantri kawinan, ngantri aja. Kenapa masalahnya? Kan malah bisa sambil ngobrol sama yang lain kan? Iya, bisa cuci mata juga Pak, kiri kanan. Iya, dan malah nggak dimaki-maki sama orang yang ngantri ini, baru datang main asal naik terus foto-foto cengar-cengir gitu kan? Iya, selfie. Itu sih. Jadi menarik Pak. Jadi nggak usah terlalu khawatir untuk pensiun. Dan ya memang materi satu hal lah, tapi ya hari ini kan banyak hal yang bisa dilakukan tanpa bekerja di kantor kan. Mungkin nanti Anda bisa share sama yang, kalau saya selama 1 tahun lebih waktu setelah pensiun itu sehari 1,5 jam tuh dia lihat Akseleran, Investri, lihat company-nya gimana, buka-buka website.
Ini company ini butuh pinjaman bener nggak bakal balik gitu kan. Iya, terus tapi lumayan bikin adrenalin juga kan Pak, begitu lihat admin tool tuh, yang mau minjem ada 100 orang nih, jumlahnya segini gitu Pak. Iya. Lumayan, terus monitor hasilnya, terus ada yang nggak balik gitu, ya sudah, mau apa lagi, ya berarti kita salah assess gitu. Iya, gitu. iya, salah assess ya, gitu ya, scoring gitu ya. Pak, ya, terima kasih banget nih sharing-sharingnya Pak Irfan, ini banyak banget yang kasih semangat juga nih, yang mungkin mengejar arti itu tadi dari teman saya Menur, inspiring sekali ya, untuk mengejar arti di saat-saat di atas gitu ya, masa sukses Bapak. Siap Pak. Siap. Tetap semangat Pak ya. Semangat sama-sama, terima kasih. Indonesiaku. Oke, jangan lupa segera terbang, dan jangan pakai yang lain kecuali Garuda, awas ya. Oke, terima kasih. Tetap sehat ya Pak ya. Yo, sama-sama, salam sehat. Safety first Pak. Oke, bye. Thank you. Malam Pak. Malam. Ya, itu adalah obrolan saya dengan CEO Garuda Indonesia yang teranyar, ya kan, terpilih di bulan Januari. Kita doakan saja bahwa banyak strategi-strategi bisnis yang bisa menjadikan Garuda Indonesia menjadi winner lagi pada saat recovery seperti sekarang. Mungkin saya juga mengajak, tadi udah beliau mengundang kita untuk berani terbang dan kalau bisa pakai maskapai nasional kita, ya kan. Tentunya akan membantu dari sisi tourism dan juga dari sisi perekonomian Indonesia. Oke, guys, have a good weekend. Kita ketemu lagi hari Senin. Oke, see you. Bye. Thank you for joining and watching. Bye.